Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pensiunan yang suka menganggur, selamat pagi. Kali ini kita mau update untuk mensiasati menanam anggur di musim hujan. Kita mau update tanam anggur Dickson dalam pot. Ini kira-kira seminggu atau 10 hari sudah kena trip. Ciri-cirinya trip itu ya, ini biasanya daun itu ya, ini kan ada belakangnya nih. Ini ada belakangnya nih biasanya. Nih. Tapi kalau yang kena trip dia rata di sini. Harusnya kan dari sini kan ke belakang ini. Nah, baru gini terus ini. Tapi ini rata. Ini rata. Ini ciri-ciri kena trip dan mengecil terus gitu. Itu ciri-ciri kena trip. Kalau masih si kecil seperti nutrisi disedot di sini sehingga pohon ini ngasih tahu sinyal ke akar supaya akar itu dia mengembangkan atau memecah sel-selnya dengan fosfat itu. Dia membuat akar-akar baru menjadi lebih banyak karena dia harus mencari nutrisi lebih banyak. Nah, dengan adanya pembelahan sel yang ada di akar itu, dengan harapan dia itu akan memberikan nutrisi ke batang ini lebih banyak atau ke pohon lebih banyak. Jadi sebenarnya sesuatu yang diciptakan Allah itu ada fungsinya kalau kita memahami. Sebetulnya ini sudah kena sekitar 10 hari atau 7 hari yang lalu. Sengaja memang saya diamkan supaya nanti bisa saya update untuk pelajaran bagi kita semua. Karena kalau masih kecil begini ini ya, untuk trip itu penanganannya lebih mudah karena untuk melokalisir terjadinya itu lebih sedikit. Nanti kita akan semprot dengan insektisida senjata dari Taman Langit. Dari awal menggunakan langsung saja biar teman-teman nanti tidak kesulitan untuk mencarinya. Kita sebut aja mereknya Regen 50 insektisida. Ini yang kita pakai pemberian dari Taman Langit. Ini yang saya pakai dari dulu untuk mengatasi trip. Sekalian saya juga mau kasih fungisida mereknya Amistar Top fungisida. Takarannya disesuaikan dengan jumlah airnya. Seperti biasa saja saya sering melakukan itu. Saya menggunakan 2 liter air 8 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini yang sering saya lakukan. Saya berikan segitu. Memang biasanya nanti ujung-ujungnya itu agak gosong sedikit, tapi nggak apa-apa, yang penting sembuh. Langsung ngajar lagi. Ini saya berikan fungisida. Ini nggak usah banyak-banyak juga. Saya berikan paling sekitar 8 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke. Karena di sini pelengketnya saya nggak punya, kemarin kan saya bikin dari nasi basi, bisa ditambahkan di kira-kira 1 tutup, lihat. Oke ya, oke, kita pelengket nasi basi yang saya beri E4 sedikit sekali untuk fermentasinya. Pelengket itu tujuannya supaya trip nanti itu nggak bisa kemana-mana karena dia dilem. Oke, kita langsung aplikasikan, kita pompa dulu. Jadi saya berani memberikan insektisida karena jumlah daunnya ini sudah mencapai hampir 36 dan ini sudah di-grounding seminggu, akarnya sudah menggigit, sudah bisa nyari nutrisi, terbukti dia sudah ada pembelahan sel atau pertumbuhan yang ada di daun. Memang kecil-kecil ya, tapi nggak usah khawatir. Tetapi untuk ruasnya itu masih tetap panjang-panjang. Kalau segera nggak diberikan insektisida atau pengobatan, ruasnya lebih pendek. Nah, ini belum terlanjur, kita langsung aplikasikan nih. Dari atas boleh, nih lihat ya. Terutama dari batangnya ya. Ini kita lihat. Belakangnya juga ya.
belakangnya harus disemprot juga dari belakang nih ya, nih. Ya, saya pikir cukup. Dickson pagi-pagi udah mandi, dan saya akan aplikasikan juga yang lain sekalian ini. Oke, ini sekunder 3 dari Jupiter. Kemarin setelah dikasih pelengket itu yang kita bikin sendiri, kita belum aplikasikan insektisida dan fungisida. Ya, kita lihat ya. Nih. Sekalian juliannya. Oke. Kita balik dari arah sebelah sini sekalian ini ya. Juliannya kita semprot sekalian. Ya, ini juga untuk terutama di batang sekunder ya nih. Nah, kalau ada buah seperti ini jangan disemprot ya. Terutama buah-buah yang masih berry. Jangan, nanti rontok ya. Nih, batang-batangnya yang kemungkinan ada trip. Ya, ini batang tersiernya juga kita semprot. Yang nggak ada buahnya. Ini juga. Ya, batang tersiernya yang nggak ada buah kita semprot juga. Oke, kita lanjut sebelah sini. Tapi nanti dampaknya memang agak daunnya itu pinggirnya agak hitam-hitam, tapi yang penting aman. Ini banyak banget buah di sini, ada yang baru. Ya, dari jauh aja. Oke, kita lanjutkan lagi ke sekunder 1, pohon 1 dari ujung ke sini. Oke, tersiernya juga kita semprot. Karena saya lihat semut sudah mulai jalan lagi, sudah mulai gerilya lagi. Nah, ini. Ini juga. Ini kalau ada calon bunga jangan disemprot ya, apalagi belum ada nyerbukan, nanti bisa rontok ya. Oke, kita lanjutkan sama batang-batangnya sekalian. Cukup mudah perawatannya. Guys, mematahkan satu daun guys.
mematahkan satu daun insiden. Ini punyanya Sin Muscat guys, pas di percabangan. Kita lanjut guys. Oke. Iya, kita batangnya juga. Oke. Tuh sekunder 2 sudah. Kita lanjut ke punya Sin Muscat ya. Sin Muscat. Oke. Sin Muscat nih, Sin Muscat. Oke. Sekundernya. Ya. Ya. Biasanya kalau terlalu banyak ya, kalau kita terlalu banyak ngasih, nanti di pinggir-pinggirnya ini, agak gosong hitam-hitam, nggak usah kaget, nggak apa-apa. Karena nyamuk obatnya ini cukup bagus, sangat bagus malah. Oke, karena ini sekunder 3 tersemprot ya. Oke, sekalian dari sisi sebelah sini. Baik, terima kasih. Aplikasi untuk Dickson ini hari ini saya mau masukkan di kelas metode Isokuiki 15. Apa bedanya dengan yang punyanya Julian? Kalau Julian kemarin itu masih single Gordon ya, belum nyampe ini. Nanti kalau sudah tandain sekitar sampai sini baru nanti ada pemotongan kedua. Bedanya dengan Julian itu ya tidak ada pemotongan di setelah dapur umum ini. Jadi di sini ini tidak ada pemotongan karena kita membuat single Gordon. Nah, seharusnya setelah dapur umum ini di sini ada pemotongan ya. Di atas dapur umum ini yang terakhir ini ada pemotongan supaya nanti ada cabang 2 ke kiri dan ke kanan. Tapi karena single Gordon kita ada pemotongannya setelah dapur umum ini hitungan ke 18 itu di sini ya, bedanya cuma itu. Nah, karena ini Dickson itu lahannya sempit dan dia ada di tengah ya, ke sana cuma ada 1 meter, ke kiri juga 1 meter. Ini nanti saya jadikan double Gordon karena yang memungkinkan hanya double Gordon. Double Gordon berarti ada pemotongan di atas dapur umum. Mari kita lakukan pemotongan metode Isokuiki 15 seperti Julian, tetapi ini bentuknya double Gordon. Dari bawah nanti kita hitung, tetapi kita yang penting itu adalah ini. Karena tambatannya di sini, maka pemotongan itu harus di bawahnya. Kita potong di sini. Bismillah. Oke. Ya. Sudah kita potong, resmi menjadi double Gordon untuk metode Isokuiki 15. Lalu untuk merapikan supaya kita konsisten terhadap apa yang kita putuskan, bahwa 13 daun ke bawah, di bawahnya 13 daun ini kita harus buang tunas air. Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 13 nih ya, di sini terakhir. Di bawahnya ini itu tunas air ya. Nih harus dibuang. Lalu daunnya tidak, hanya tunas air yang dibuang. Untuk yang ke-13 kan ini 13 ya. Saya dekatkan. Ini yang ke-13. Jadi di bawahnya ini tunas air harus dibuang. Jadi disisakan daunnya. Karena ini daunnya nggak ada, saya gantikan 1 tunas air di sini, jadi saya potongnya di sini.
Oke, saya anggap ini adalah, ya, ini saya anggap adalah daun. Jadi saya sisakan 1 daun. Di bawahnya tunas air ini juga harus dibuang. Saya sisakan 1 daun karena 1 daun ini nggak ada daunnya, kita pakai tunas air. Jadi kita sisakan ini 1 daun. Ini juga yang walaupun besar ya, ini masih ada daunnya di sebelah sini, di belakang ini. Jadi kita potong di sini supaya nutrisi itu dia tersalur ke atas. Oke. Selesailah sudah untuk perawatan Dickson. Jadi gini, untuk pembentukan dapur umum sebetulnya kita kan menumbuhkan tunas-tunas yang ada di sini, ya. Tunas-tunas di sini. Nah, tunas yang ada di sini ini ya, nih kita harus buang tunas airnya. Kalau tidak dibuang tunas airnya, nanti tunas batnya nggak muncul. Ini kita buang tunas airnya nih, ya. Ini, Bismillah. 1, 2, kita bikin 4, Oke, 4 ya. Kita bikin 4 atau 5, nanti yang tumbuh mana duluan. Nah, di sini ya, seharusnya ini kan dipotong nih daunnya, ya, dipotong. Tapi kali ini saya nggak potong karena daunnya masih sedikit sekali. Sementara untuk membantu proses pemasak makanan, jadi nggak saya potong. Jadi saya konsentrasinya tetap pembentukan tunas bat untuk dapur umum, tetapi bagaimana dia terbentuk kalau tidak ada makanan. Jadi makanan ini paling utama. Jadi untuk sementara 2 daun di atas atau 4 daun di atas itu saya nggak buang karena di sini saya baru membuang beberapa tunas air. Oke, begitu dulu. Terima kasih. Update hari ini sangat bagus. Hanya terkena drip sekitar 1 minggu atau 10 hari. Jadi saya nggak apa-apain, sengaja untuk keperluan kita, untuk pelajaran. Jadi intinya kalau kena drip itu ya belakangnya itu lurus seperti kipas. Ya, itu saya adopt ilmunya dari Taman Langit Mas Ipul Warber. Terima kasih untuk update hari ini para pensiunan yang sedang menganggur, selamat beraktivitas, dan untuk senior selamat pagi.